البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Enggak Ismail, enggak. Mana yang kedudukannya lebih tinggi? Sunnah, mustahabbah, mandubah. Hah? Tidak ada apa? Kenapa? Sama. Sunnah, mustahabbah, mandubah. Mana yang menunjukkan wajib? Mana yang menunjukkan wajib? Sudah menamir enggak? Wajib. Gimana? Sampai ini baru bangun tidur. Dari subuh tidur sampai nggak ketahuan. Sampai boleh datang ya? Bangun. Apa? Belum? Lu tadi apa kan? Mana lafaz yang menunjukkan wajib? Enggak, enggak. Mana lafaz yang menunjukkan wajib? Mustahab, sunnah, mandubah. Hah? Enggak ada. Hah? Menunjukkan sunnah. Menunjukkan sunnah. Mahwal mandub. Nah, tahu mah? Mahwal mandub istilahan. Loh, ini mah enggak ada bunyi. Mahwal mandub istilahan antara billah. Dan lihat, ngapain nggak ada orang? Ma'amal bisyari ala wajil ilzam, resiko orang lihat salah. Tadi kan wajil ilzam, makanya lihat itu kalau lihat itu resikonya salah. Saya tahu orang kalau lihat yang dilihat pas bukan ini maksud, mana salah? Mending gak usah lihat, jujur. Jadi jangan main mata, mungkin ini lihat, jadi lihat malah salah. Ilmu itu bukan di buku, tapi kamu pahami. Walaupun dengan bahasa sendiri, yang penting ada sesuai kamu. Ma'amara bi syari' ala wajib ilzam. Kenapa disebut mandub? Loh, kok bukan? Bukan, ini pertanyaan saya tadi kok. Ma'amara bi syari' ala wajib ilzam. Kenapa disebut mandub? Bukan mandub, apa? Kenapa wajib? Kenapa wajib? Wajib ilzam. Apa yang membedakan antara wajib dan mandub? Labas. Lihat lagi. Besok kalah lagi dia. Lihat itu di rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wal muharram. Wal muharram lughatan al-mamnu'. Muharram lughatan mamnu'. Hurima ayyubna. واصطلاحا معروف المحرم ممنوع هذا ممنوع هذا محرم الخمر محرم ليش ممنوع شربه خمر محرم perintah خمر محرم لما ايش ممنوع يعني ممنوع محرم ممنوع شربه واصطلاحا ما نهى واصطلاحا ما نهى الشارع على وجه الإلزام ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بالترك ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بالترك sesuatu yang dilarang oleh syariat. Syari, siapa syari? Muslim. Ya Allah Ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma naha anhu syari' ala wajhi ilzam bitark, ala wajhi ilzam bitark. Apa yang dilarang oleh syariat ala wajhi ilzam bitark, yang mana harus ditinggalkan. Apa bedanya dengan wajib? Apa bedanya dengan wajib? Apa bedanya wajib dengan muharram? Anta Abdul. Al-wajib ma amal bisyai ala wajib ilzam. Al-muharram ma naha. Baik, mana? Baik. Sehingga bain al-muharram wal wajib mushtarak fi mana? Al-wajib? Enggak. Bain al-muharram wal wajib mushtarak fi al-wajib? Insan. Ma amara. Ma amara bosan. Bain al-muharram wal wajib qala Muhammad ishtaraka fi qawlihi ma amara. Sahih? Jadi perkara haram apa yang diperintahkan syariat mana? Hah? Siapa mustarak tu? Hah? Tahu Abdurrahman anta. Ma wajib ishtirak bainal wajib wal muharram? Al wajib wal muharram mustarak di mana? Anta awak ini bingung. Hah? Tidak mustarak. Hah? Tidak musyrikan. Tidak musyrikan. Mustarak di mana? La yashtarikan. Tinggal nambah apa tidak? Ngapain? La yashtarikan bi syai'. Ini mana ma'amara, ini mana? Gimana mau istirak? Hah? Wajib itu ma'amara, ya kan? Kalau muharram apa? Naha. Apa ada sisi kesamaan antara perintah dan larangan? Antara apa berarti? Ini perintah, ini larangan, ada? Tidak ada, gimana? Itu berbalikan, ya? Bertentangan, berlawanan. Baik. Mana hal syari? Apa yang dilarang syariat? Allah wajib harus meninggalkan. Ka'uqul walidain. Mana dalil yang menunjukkan haramnya uququl walidain? Tidak atau tidak?
Wala taqul lahuma uff. Coba terangkan mana larangan, mana bentuk larangan. Katanya mana anu syari'. La nahiyah. Wala taqul lahuma uff. La nahiyah. An-nahyu yufidu ايش؟ tahrim. Wala taqul lahuma uff. Dalam hadis ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain. Sahih berapa? Hadis man? Hah? Asyirku billah wa uququl walidain. Syahadatul zur ada bila keadaan Anas tambah. Baik. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Mana larangannya? Nah, itu sudah jelas akbarul kabair, enggak mungkin boleh dilakukan sebentar. Baik. Mahal masani. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Mana bentuk larangan Ustaz? Min amali syaitan. Min amal syaitan. Boleh dilakukan? Boleh. Ya, enggak boleh. Mana ada amal syaitan? Silakan lakukan. Ya. Fastanibu. Nah, maka tinggal. La tasjudu li syamsi wala lil qamar. La tasjudu. Boleh, coba di i'rab supaya tahu bagaimana fikihnya. Hah? Loh kok senyum? Orang belajar usul fikih harus bisa tahu apa dirasatil alfad ya. Harus tahu nahwu. Antum kalau enggak tahu nahwu gimana mau mengeluarkan hukum bahasa apa? Gampang, la tasjudu li syamsi wala lil qamar. Mana ini? Ibrahim mana kau umpet mantap. Ibrahim mantap. Yang keras. La nahiyah la tasjudu fil amr. Sih gimana? Antara Ibrahim ngajarin gimana antara perintah larangan itu jadi satu. La nahiyah tasjudu filul mudhari majzum hadbunun wal fa'il Tunggu satir. Oh jamaah baik. Apa? Wallahu a'lam. Lama kan? La tasjudu li syamsi wala lil qamar. Nah, terus mana syahidnya di sini? La tasjudu. Apa bentuknya, perintah atau anjuran? Larangan. Larangan. Sesuatu yang dilarang oleh syari. Ala wajib ilzam tark apa tidak? Hah? Harus meninggalkan apa boleh meninggalkan atau gimana? Harus, kenapa harus? Ya nggak ada orang boleh sujud ke matahari sekalipun, nggak ada. Ya, karena memang al-aslu larang tahrim. La tasjudu li syamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Artinya jangan kamu sujud kepada makhluk, baik bulan, matahari, bumi, air dan sebagainya. La nahiyah. Mari perhatikan. Masalah muharramat banyak. Hal yang dilarang banyak.
ala wajib ilzam bitar. Ala wajib ilzam bitar. Fakhraj bi qawlina ma nahaa syari al-wajib wal mandub wal mubah. Keluar dari ucapan kita sesuatu yang dilarang oleh syariat seperti wajib wal mandub wal mubah. Kenapa wajib wal mandub keluar dari ucapan ma nahaa anhu syari'? Kenapa ukasan? Karena wajib harus dilakukan. Bukan. Kenapa wajib dan mandub keluar dari ucapan manaha anhu syari'? Anta Ibrahim, anta. Karena wajib dan mandub ma amara bi syari'. Ma amara bi syari'. Kalau muharram manaha anhu syari'. Al-mubah anta. Bapaknya kenapa kok dimasukkan di sini? Keluar dari ucapan manaha syari' al-mubah. Ya lahu la yunha. Hah? La yunha. La yunha. La yunha. Baik. Karena di mana sangkata syari'. Wa kharaj yuqalina ala wajhi ilzam bitar al-makruh. Dan keluar dari ucapan kita ala wajhi ilzam bitar harus sesuatu yang harus ditinggalkan, yaitu makruh. Makruh. Makruh diperintahkan untuk ditinggalkan, cuman bukan ala sabil ilzam. Ya. Bukan ala sabil ilzam, nanti akan datang. Nanti akan datang contoh makruh insyaallah. Sehingga apa bedanya makruh dengan muharram? Apa bedanya makruh dengan muharram? Siapa itu? Kalau ikut belajar nggak boleh ngumpet-ngumpet, harus lihat kepalanya. Zaid. Jadi kalau mau belajar ini tidak boleh ngumpet-ngumpet, harus kelihatan supaya ditunjuk, supaya tahu tanya. Anda belajar apa enggak? Apa artinya? Dengan bahasa kamu dulu, supaya paham. Nah, bahasa kamu harus paham dulu, ya kan? Bahasa kamu paham dulu, karena kamu akan mengatakan pada orang mukarrar kaza, makruh kaza dengan bahasa kamu. Dengan bahasa Arabnya bisa, bahasa kamu tidak bisa. Nah, gimana? Anta Ibrahim kacamata itu sudah berapa kali hadir, anta harus belajar. Nggak bisa hadir tok. Apa perbedaan makruh dan muharram? Belajar harus serius, sungguh-sungguh, nggak ada asal belajar. Terus amin anta? Kalau haram sesuatu yang dilarang akan tetapi wajib ditinggalkan. Harus sesuatu yang dilarang oleh syariat yang harus ditinggalkan. Terus kalau makruh sesuatu yang dilarang akan tetapi tidak wajib ditinggalkan. Buatkan anak sabil keharusan. Jadi muharram sesuatu yang dilarang oleh syariat dan wajib harus ditinggalkan, harus ditinggalkan. Karena makruh adalah ditinggalkan, cuman bukan sifatnya keharusan, dan sifatnya keharusan. Wal muharram yusabu tarikuhum bisanan wa yastaqbil qawlan fa'ila. Yusabu tarikuhum bisanan wa yastaqbil qawlan fa'iluhu. Muharram. Orang yang meninggalkannya diberi pahala. Dan imtisalan diambillah. Karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Orang meninggalkan khamr saja, meninggalkan coklat, itu baru pahala. Meninggalkan.
meninggalkan khamar, meninggalkan nyanyian. Yang betul duduknya, baikkan. Meninggalkan maasi, meninggalkan. Makanya kapan seorang wanita dilarang sholat? Mau sholat kok dilarang, baik? Tidak baik? Kapan laki-laki dilarang sholat, baik? Nggak pernah, enggak? Orang perempuan haid dilarang sholat. Dapat pahala nggak, baik? Nah, siapa? Lu nggak sholat kok dapat pahala? Kan apa? Mengamalkan suatu amalan. Umur sahabat itu mengamalkan suatu amalan gimana? Orang tidak salah mengamalkan amalan. Maksudnya paham, saya maksudnya paham. Maksudnya kebet saya paham. Kenapa urusan itu? Orang haid tidak sholat itu kan? Betul. Diberi pahala. Nggak sholat kali diberi pahala. Karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena perintah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dari sisi dia tidak sholat, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kan ini haram, diberi pahala. Walaupun ketika dia tidak sholat lebih sedikit imannya, lebih kurang daripada laki-laki yang sholat. Sehingga keberadaan dia meninggalkan tidak sholat dapat apa? Gimana dulu? Bersyukur orang perempuan tidak sholat tapi dapat pahala. Dari sisi dia meninggalkan sholat karena memang diharamkan sholat, melaksanakan perintah Allah. Dapat pahala. Kita utariku di sana. Wasaikul qawba fa'iluhu. Dan pelakunya orang yang melakukan hal yang haram berhak mendapatkan siksaan. Yastahik berhak mendapatkan siksaan. Ini maksud kita kan wa'id ancaman. Pada belajar Robi ya. Sangat berbeda. Misal sana. Dengan wasaikul iqamah fa'iluhu. Fa'ilnya berhak mendapatkan iqamah. Baik iqamah di dunia seperti apa? Syaribul khamr. Orang yang minum khamr dapat hukuman di dunia. Dapat hukuman. Apa hukumannya? Cambuk. Pokok cambuk. Di had arba'in. Baik itu pakai sandal, pakai apa boleh. Di tempat lagi pakai sandal. Siapa namanya? Gebuk pakai sandal. Bukan pakai tombak, bukan. Bukan pakai jok, bukan. Na'al thiyab al-bain. Ukubah di dunia seperti fa'ilul muharram sariq. Apa sariq artinya? Sariq artinya apa benar? Pencuri apa ukubahnya itu? Di penjara 6 tahun atau 7 tahun? Dipotong tangannya. Potong tangannya. Mana yang dipotong? Sebelah mana? Sebelah kanan di sini. Ukubah. Wasari qadu faqtahu aydiyahuma. Jazaan bima kasaba nakala minallah. Ukubatan minallah adalah ukubah. Karena apa? Fa'ilul muharram. Sehingga ukubah itu tidak harus di dunia. Dapat ukubah.
Baiklah. Kawinkan di dunia berkahwin. Orang yang sudah diberi hukuman, paman hukum di dunia bahwa kafaratuna. Barang siapa yang dapat hukuman sudah dapat hukuman di dunia, maka itu sebagai kafarah bagi dia. Kafarah bagi dia. Baiklah. Hingga di sini faedahnya perbedaan antara muharram dan makruh. Di antaranya adalah tentang masalah hukuman. Masalah hukum. Baiklah. Wa yusama mahdhuran atau mamnu'an. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Bersama mahdur, sesuatu yang mahdur, terlarang, tercegah, terbendung, mamnu'. Semuanya adalah merupakan bahasa lain dari kata muharram. La tamna'u ahadan yatufu bi bait lailan wa naharan. La tamna'u ahadan, jangan kamu melarang orang tawaf di Ka'bah malam atau siang. Dimana la tuharrimu, jangan kamu haramkan, jangan kamu larang. Sehingga bahasa lain dan muharram mahdhuran mamnu'an. Baik, makruh, sekarang makruh. Lughatan al-mubghad. Al-makruh lughatan al-mubghad. Wasilahan man naha an-syari' man naha an-syari' la 'ala wajhi ilzam. Sesuatu yang dilarang oleh syariat bukan ala wajib ilzam, kita meninggalkannya bukan suatu keharusan. Baiklah. Apa persamaan antara muharram dan makruh? Apa persamaannya? Umar. Persamaannya, ya, enggak ada. Muharram dengan makruh, apa persamaannya? Antara enggak ada. Ismail, manaha anhu syari'. Oh, enggak ada kesamaan gimana? Tulisannya sama, manaha anhu syari'. Pada masa muharram, pada masa makruh, manaha anhu. Masa enggak ada kesamaan? Apa perbedaannya? Nah, enggak ada. Enggak ada. Masa enggak ada? Kalau enggak ada ngapain dipelajari dibedakan? Sudah jelas, pertama muharram, kedua makruh pasti ada beda. Masa ada beda? Apa yang wajib atau mandub? Muharram enggak wajib juga wajib ilzam. Betul enggak? Betul. Kalau mantu juga ala wajib, bisa. Gimana? Betul. Betul. Saya dibetulkan orang. Ada poinnya. Ala wajib bisa, tetap harus. Jadi kurang sedikit nggak betul. Karena ada bahasa lain. Ala wajib ilzam tetap itu muharram. Kalau makruh la ala wajib ilzam tetap. Ini ada poin.
Baik, al-akhdi bishimal. Al-akhdi bishimal wal iqtabiha. Seperti mengambil dengan tangan kiri. Nih, kebanyakan kalau orang makan ngambil dengan tangan kiri, terutama kalau nambah. Kamu lagi makan, nambah nasi. Betul kagak? Hah? Anak tanya betul. Dia seringnya, sering rata-rata. Iya Ustaz. Ya, anak tahu. Maksudnya bukan antar. Tahu kebiasaan manusia. Kalau lagi makan, lagi apa? Hah? Makan. Lagi makan. Kalau lagi makan, ya kan? Makan dengan tangan apa? Tangan kanan. Karena takut kotor sendoknya, diambil dengan tangan kiri. Ambil nasi dengan tangan kiri. Ambil lauknya dengan tangan kiri. Ini makruh. Baru tahu tuh nih. Baru tahu. Bilang dia baru tahu. Sama dengan antum juga. Makruh kan? Kanan ya kanan. Antum mau ambil nasi dengan kanan. Takut kotor. Terus walaupun ini kena sambal kena apa ya ambil aja. Nggak perlu ini akan kan gitu kali biasanya. Kalau nambah nasi kan biasanya gitu. Iya betul. Ini makruh. Ya? Atau orang memberi dengan tangan kiri. Makruh Ustaz? Betul? Yakin? Nah, coba. Datang di Sahih Muslim. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia saat. Dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Disebutkan ya rajulun tasaddaqa bi shimalihi. Rajulun tasaddaqa bi shimalihi hatta la rajulun tasaddaqa hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Rajulun tasaddaqa. Seorang bersedekah, sedekah memberi apa menerima? Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Sehingga tangan kanannya sampai enggak ngerti apa yang diberikan tangan kiri. Hadis Rawi Muslim buta. Kalau enggak percaya. Gimana sih? Kalau bilang makruh. Maksudnya dia bersedekah sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Bukan menggunakan tangan. Bukan. Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Sampai tangan kanannya nggak ngerti apa yang diberikan oleh tangan kiri. Berarti memberinya dengan tangan apa? Tangan kiri. Oh makruh. Hati. Gimana Bapak Teh? Cuma kiasan. Oh cuma kiasan, bukan kiasan asli. Anta nggak percaya dengan kiasan. Kiasan. Lafaz sholih itu diambil sebagai faedah. Bagi Anta Abdul Hamid. Paling gampang daripada susah. Anta Abdul Rahman. Anta. Bukan, ini di Sahih Muslim. Yang nggak tahu yang kanan, bukan yang kiri. Antum kalau buka di Sahih Muslim itu. Abain. Keliru. Ya, hasalah khata. Yang di Sahih Muslim ada kekeliruan. Yang betul yang di Sahih Bukhari. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu saja. Jadi hadisnya khata. Gitu. Jadi lafaz hatta la ta'lam yaminu ma tunfiqu shimaluhu hadza lafaz khata. Lafaznya kebalik. Yang betul hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang di Sahih Bukhari itu yang sahih. Jadi tetap hukum memberi dengan kanan kiri apa? Makruh, karena hadisnya apa? Hadisnya makruh. Hadisnya apa? Makruh nanti. Sudah punya jawaban? Barangkali ada orang begitu. Ya. Baiklah.
Apa ada lagi contoh makruh? Contoh makruh. Kali ini masalah mengambil dengan tidak ataupun itu lihat. Contoh makruh lagi, yang contoh makruh, contohnya, contohnya perempuan dilarang mengikuti apa? Hah? Anak nggak dengar suara. Apa? Nggak dengar. Nggak ada dengar baik. Tapi Ibrahim pun nggak dengar. Nggak dengar. Soal jamaah. Perempuan di dalam mengikuti sholat jamaah. Nah, coba pertanyaan lagi nih. Yang lain coba berpikir sedikit. Berpikir sedikit, handola udah besar. Coba handola, perempuan dilarang mengikuti. Hah? Jenazah, mayit. Kemana? Ke kuburan. Sofi ini handola makanya. Ada yang punya jawaban. Perempuan walaupun itu istrinya, walaupun yang meninggal, kalau itu istrinya meninggal siapa? Handola, suami. Handola udah paham. Ya, kalau namanya dilarang istrinya untuk jenazah berarti yang meninggal suami, betul. Masa boleh nggak paham begitu? Perempuan dilarang mengikuti jenazah ke kuburan. Ada poinnya, kemana? Kuburan, bukan jenazah ke rumah, bukan. Nanti di rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah dilarang. Nah, bukan, maksudnya ittiba janais itu ke kuburan, mengiringi jenazah ke kuburan. Ini adalah makruh, bukan sampai tingkatan haram, karena nuhina an ittiba janais walam yu'zam alaina. Walam yu'zam alaina, maksudnya kita tidak diharuskan untuk betul-betul meninggalkan. Tapi nuhina, kita dilarang. Kata Ummi Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz. Kita dilarang mengikuti apa? Jenazah. Tapi ada lanjutnya, walam yu'zam alaina. Kata-kata walam yu'zam alaina ini yang memalingkan dari nuhina, dari nahi. An-nahyu fil asal apa? Haram. Al-aslu fil nahi tahrim. Cuman ada lafaz walam yu'zam alaina, ini la ala sabil ilzam tark, maksudnya itu. Maka dikatakan apa? Makruh. Makruh. Paham Ismail? Ada lagi makruh. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an syurbi qa'iman. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an syurbi qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Melarang apa turunannya? Minum dengan berdiri, bukan minum orang berdiri. Minum dengan berdiri dalam berdiri. Dilarang. Lain hadis yang lainnya. Akan tapi ada hadis di sana. Ada, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah sengaja minum berdiri. Karena apa? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman. Karena saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan, ini kok ada perbuatan. Paham? Gimana jawabannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi melarang minum apa? Berdiri. Di satu sisi lain berbuat minum berdiri. Apa jawaban kamu, Ustaz? Nah, ini perlu apa namanya, antum harus tahu jawabannya. Jangan kamu seudon dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu Nabi gimana sih? Nah, ini bahaya. Orang yang nggak tahu akan mengatakan ini Nabi bagaimana? Ini melakukan, ini melakukan. Ya kan?
Nah, orang yang nggak paham akan suudzon. Anda baca Nabi SAW diutus dibayani syariah, untuk menjalankan syariat. Ya, Nabi SAW diutus untuk dibayan syariah, untuk menjalankan syariat ini. Sehingga perbuatan Nabi SAW yang berbeda dengan ucapan ini maksudnya untuk menjelaskan bahwa larangan ini tidak sampai misalnya apa? Sehingga larangan minum berdiri, larangan minum dengan berdiri, ini tingkatannya tidak sampai apa? Muharram, tapi apa? Apa yang menjadikan makruh sana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Karena ada fiil. Nah, makanya misalkan antum, ini contoh, ya, kamu kapan saat makan apa? Minum berdiri atau makan berdiri? Misalnya orang berdesak-desakan lagi minum zam-zam. Ambil zam-zam, ya kalau di sini kan enggak orang di sebelah mana. Orang desak-desakan, kamu dapat zam-zam langsung duduk, keinjak leher kamu mati. Hah? Iya kan? Orang lagi perlu kayak ini, kamu duduk kayak gini. Ada orang dari belakang injak leher kamu. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus punya fikih. Nah ini gunanya belajar. Ya, yang sunnah ini duduk, masalahnya kita harus duduk, minum duduk. Ya namanya orang kalau di saat sana orang umrah atau haji, zam-zam dulu, orang kayak semut gitu. Dan kamu apa? Duduk ya udah. Orang Afrika atau mana datang injak leher kamu, matamu keluar. Nah di saat itu kamu punya fikih, udah dapat zam-zam langsung minum saja. Nah, selesai. Begitu kasar. Nah itu, penting. Kalau masuk masjid belum sholat di masjid, berkat masakin lautnya ada juga minum berdiri. Apanya? Kita masuk masjid, kan belum sholat. Ya kalau belum sholat kan boleh sholat duduk. Nah, karena saking hausnya ada yang minum, terus minum di berdiri. Saking hausnya ada minum, labas. Tapi dalam keadaan senggang, kalau Nabi SAW berkata ijlis fasrob. Nah, dalam keadaan senggang, ijlis fasrob. Duduklah kamu minum. Duduk kalau dalam keadaan senggang. Jadi fikih penting ya. Fikih penting. Seperti orang apa lagi bro? Contoh. Contoh tentang kencing berdiri. Kencing berdiri. Orang kencing dengan berdiri. Apakah harus duduk sunnahnya atau boleh berdiri atau apa di sini? Ada banyak masalahnya. Man haddatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qauman faqad kadzab. Barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kencing berdiri, maka betul-betul dia keliru. Berarti maksudnya apa? Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing berdiri. Maksudnya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kencingnya apa? Duduk. Nah, bagaimana hukum kencing berdiri? Gimana? Ada orang kencing duduk, tanahnya keras, balik semua. Sebenarnya malah bingung. Kan gitu kan, orang kencing tanahnya keras, malah balik sampai ke muka, sampai ke muka, karena dia duduk. Nah, ini hadits Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Kencing dengan berdiri aja. Hadisnya siapa dulu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya bulu qaiman inda subatati qaumin. Nah, itu jadi ingatkan inda subatati qaumin. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah. Suatu kaum kencing berdiri. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa orang yang menceritakan Nabi SAW kencing berdiri maka salah. Ini menetapkan kencing berdiri. Di antara dikumpulkan di antara dua dalil ini menunjukkan bahwa kencing berdiri adalah ada yang mengatakan makruh, sunnahnya adalah duduk. Ya. Atau melihat keadaan ketika tanahnya lembut seperti tanah pasir, kan empuk ya. Dikencingi dia gimana? Lembes. Nah, dia masuk menyerap. Tapi ketika tanahnya sulb, tanahnya apa? Keras. Ya, tanahnya keras kayak batu. Antum kencing. Kalau duduk kurang baik semua. Kencing berdiri. Nah, itu maksudnya. Contoh perbuatan-perbuatan yang ala sabil lisan. Maksud. Orang yang paling aman ahli syari al-wajib al-mandu al-mubah karena itu adalah diperintahkan merasa. Orang yang paling ala sabil ilzam ditaruh muharram karena dia ala sabil ilzam. Wal makruh bisa mutarikuhu imtisalan wal yu'aqabu fa'iluhu. Dua permasalahan muharram dan makruh dibedakan. Baik, nah suara. Yang belajar